keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 128 ayat 1-3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Selamat pagi, sahabat Persekutuan Doa Pagi GKI Surya Utama. Kita berjumpa lagi pada hari ini tanggal 21 September, hari Selasa. Bagaimana sukacita hari ini semua, Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita boleh bertemu dalam ibadah persekutuan doa pagi ini. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati dan pikiran, membaca Alkitab, dan kita memahami dan siap melakukan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pimpinlah kami untuk membaca Alkitab, agar kami membaca Alkitab dengan tekun dan berusaha untuk memahaminya, sehingga kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Pimpinlah hamba-Mu agar ia juga boleh menjelaskan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka Yakobus pasal yang kelima ayat 1-6. Mari kalau yang ingin menyiapkan Alkitabnya, siapkan dibuka. Saya akan membaca untuk kita semua Yakobus pasal yang kelima ayat 1-6. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu, saudara yang berkata Tuhan, tema
Firman Tuhan hari ini yang dilandasi Yakobus tadi adalah berikan hak orang lain. Ya, berikan hak orang lain. Jangan kita menahan apa yang harusnya orang lain terima dari diri kita. Surat Yakobus itu merupakan kritik sosial terhadap ketimpangan waktu itu. Keadaannya waktu itu adalah orang kaya semakin kaya. Orang miskin, kekurangan harta, semakin sengsara. Dan situasi itu seakan-akan tidak ada solusi. Yang kaya gemar berpesta pora, menikmati kemewahannya. Yang miskin kelaparan, mati karena kepapaannya, ketidakmampuannya. Menarik, bagian ini dikatakan yang pertama. Tetapi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Wah, kalau kita membaca ayat 1 tadi, mungkin kita akan berkata, wah, kalau gitu jangan jadi orang kaya dong. Sengsara nanti. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudari. Ini bukan masalah kaya dan tidak kaya. Beruang atau tidak beruang. Surat Yakobus ini mendorong kita untuk berani melihat, memahami apakah kekayaan yang kita miliki itu menjadi sumber berkat, kita menjadi saluran berkat, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tadi saya sudah katakan bahwa surat Yakobus dilatar belakangi oleh keadaan ketimpangan sosial yang parah. Orang yang beruang, berharta, pesta pora, kayak tidak ingat sesamanya. Sementara orang-orang yang kelaparan mati dalam kesepian, kelaparan. Dan ini yang coba dikritik oleh Yakobus. Untuk apa kamu kaya kalau sesamamu di sekitarmu itu kelaparan? Kamu terus-terusan pesta pora, tetapi orang-orang di sekitarmu mati. Nggak ada artinya harta yang kamu miliki. Untuk apa kamu punya gandum, punya jagung, pakaian kamu mewah, tetapi orang-orang di sekitar kamu kelaparan, pakaiannya compang-camping. Kamu nggak sedih. Sementara ingat bahwa pengikut Kristus dituntut untuk kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini sangat tajam kritik sosial Yakobus. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Orang-orang waktu itu disebut kaya ketika memiliki gandum, jagung, dan sumber makan yang lainnya. Nah, kalau gandum, jagung ditimbun terus tetapi tidak digunakan hanya untuk memuaskan, aku punya banyak gandum, aku punya banyak jagung, busuk juga, nggak ada gunanya. Lalu ngapain kamu terus menimbun kekayaan jagung, kekayaan gandum, tapi nggak digunain, padahal kamu melihat ada sesamamu di depan mata yang kelaparan. Untuk apa itu? Lalu buat apa kamu pakai pakaian yang mewah-mewah, yang keren-keren? Toh akhirnya dimakan ngengat juga, lapuk. Sangat tajam karena emas dan perak tidak mungkin berkarat. Tetapi Yakobus menuliskan di sini, emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Ini artinya bahwa kemewahan, harta yang kamu miliki tidak ada gunanya kalau kamu cuma untuk miliki diri sendiri. Berkarat juga, erosi, hancur. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, jadi ini permasalahannya bukan tidak boleh kaya atau orang kaya pasti sengsara, tetapi bagaimana kita menggunakan uang kita, harta kita, kemewahan kita itu
hal-hal kelebihan kita itu menjadi sarana untuk memperhatikan sesama juga. Apa yang Bapak Ibu ucapkan ketika menerima sesuatu? Terima kasih, betul kan? Kalau dikasih uang, terima kasih. Kalau ada tender yang kita menangkan, terima kasih. Kalau ada hal-hal yang baik, kita lalu mengucapkan kepada orang yang memberikan hal yang baik itu, terima kasih. Nah, di situ kita secara tidak langsung sudah berjanji untuk menjadi saluran berkat Tuhan atas apa yang kita terimai. Kita menerima, lalu kita mengasihi. Terima kasih. Kita selalu diingatkan, kalau kita menerima, kita juga harus bisa mengasihi kepada sesama kita, kepada orang lain. Jangan cuma terima saja, dikumpulin untuk diri sendiri. Akhirnya busuk juga, lapuk juga, tidak ada gunanya. Kayak tadi, kekayaan-kekayaan yang dikritik oleh Yakobus. Busuk, dimakan ngengat, berkarat. Jadi ingat, kalau kita mendapat uang, kalau bisnis kita lancar, lalu kita berkata, terima kasih Tuhan. Hati-hati, kita sudah berjanji. Kita mensyukuri untuk apa yang kita terima, lalu kita bertekad untuk mengasihi kepada sesama. Mengasihi, memberi, terima kasih. Hati-hati. Ada hak orang lain dalam harta yang kita miliki. Tuhan menitipkan kita kemewahan, kekayaan untuk dibagikan kepada sesama. Maka berikanlah hak orang lain itu. Caranya gimana? Nanti kita bisa dimanfaatin kalau ngasih-ngasih terus. Enak aja. Saya yang kerja keras, mereka kok dikasih enak aja. Bukan begitu. Bapak Ibu Saudari, ketika kita mempunyai harta, ingatlah bahwa harta kita juga harus memberikan kebaikan, mewujudkan kebaikan kepada sesama kita. Terima kasih. Berikanlah apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jadi mari bertanya. Bertanya ketika kita mempunyai harta, uang. Bukan masalah 100.000, 10 juta, 1 miliar, tetapi apakah uang yang kita miliki itu bisa memberikan kebaikan dalam hidup bersama. Ingat sekali lagi, surat Yakobus dilatar belakangi oleh kritik sosial ketika orang-orang tidak peduli kepada sesamanya, membiarkan yang susah makin susah, sementara yang berharta, beruang itu tutup mata atas situasi yang sulit. Nah, lebih jelas lagi ketika Yakobus mencoba untuk mengingatkan bahwa berikan apa yang seharusnya orang lain dapatkan. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ini kita diingatkan lagi bahwa kita sebagai orang-orang yang beruang, orang-orang yang memberi kerja, perlu memperhatikan kesejahteraan juga orang-orang yang bekerja pada kita. Jangan cuma dituntut, diperas tenaganya, kreasinya, pikirannya, tapi kita tidak memperhatikan mereka. Saya mengacungkan jempol untuk para pengusaha, para pemilik kerja, pemilik modal, yang juga memperhatikan pekerja-pekerjanya, karyawan-karyawannya. Situasi yang sedang kita hadapi pasti sulit. Produktivitas kita, penghasilan kita mungkin berkurang. Dan gara-gara berkurang, jangan juga kita melihat, ya sudahlah, yang penting perusahaan ini maju, yang penting saya untung. Ingat, berikan hak orang lain. Kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan, kita juga siap untuk memberi kepada sesama kita. Terima kasih, terima kasih. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan,
Saat ini kita diingatkan bahwa ketika kita mempunyai kekayaan, ketika kita mempunyai uang, harta, di situ ada hak orang lain untuk kita bagikan, untuk kita kasih. Dalam situasi yang sulit ini, ayo kita saling menguatkan, kita saling mengasihi lebih sungguh lagi. Caranya gimana? Ya mari kita lihat kemungkinannya yang terbaik seperti apa bisa kita lakukan. Jangan sampai kemewahan kita gunakan hanya untuk kepentingan kita saja. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Artinya bahwa jangan cuma untuk kita sendiri. Pikirkan bagaimana caranya. Ada yang bisa memberikan persembahan kepada gereja dengan bantuan-bantuan pelayanan, kesaksian dan pelayanan yang ada. Ada yang bisa memberikan langsung kepada hal-hal yang kita anggap baik. Berikanlah itu. Bahkan mungkin kepada orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita. Bukan cuma hanya memberikan ikannya, tapi berikan juga kail dan umpannya, agar orang itu bisa diberdayakan. Terima kasih. Bapak Ibu saudara Tuhan, apapun yang kita miliki, ayo kita kasihkan sesuai dengan kemampuan kita kepada sesama kita. Karena itu di dalamnya ada hak orang lain. Dan yang paling penting bahwa seluruh hidup kita adalah persembahan untuk Tuhan. Selamat memikirkan, selamat bersyukur untuk apa yang kita punyai. Terima kasih untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kami kesatuan hati. Bahwa dalam situasi yang sulit sekalipun, Engkau terus memimpin kami sebagai tubuh Kristus di GKI Surya Utama untuk boleh saling memperhatikan, untuk boleh memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kami, sehingga kehidupan kami berjemaat, bergereja, boleh merasakan sukacita kehidupan. Bapa di dalam surga, pimpinlah kami agar kami membuka diri kami untuk membiarkan Tuhan merancang kehidupan kami. Dan kami diberikan kekuatan untuk terus berjalan dalam rancangan Tuhan. Sekalipun hati kami gentar, sekalipun hati kami dipenuhi banyak persoalan, karena banyak rancangan-rancangan kami, rencana-rencana kami yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Mampukan kami yakin agar kami melihat bahwa kuasa Tuhan merancang kehidupan yang lebih baik dalam setiap kami. Makanya Bapa, untuk itu berilah kami kekuatan untuk merendahkan hati kami di bawah kuat kuasa kasih Tuhan, sehingga kami boleh menyatakan kebaikan dalam perjumpaan-perjumpaan dengan sesama kami. Tuhan juga Engkau menolong kami agar kami juga tidak membuat orang lain hidup dalam kesusahan, tetapi kami boleh memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Hak merasakan hidup sukacita, hak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan berbagai macam bentuknya. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberikan kehidupan yang penuh dengan kebaikan dalam hidup bersama. Bapa di dalam surga, pimpinlah GKI Surya Utama agar boleh menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Engkau memberkati majelis jemaat, para pendeta, para penatua, beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan di berbagai macam konteks pelayanannya Tuhan. Tuhan menolong kegiatan anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia,
semuanya boleh berjalan. Tuhan berkati kegiatan-kegiatan, kesaksian pelayanan, poliklinik, ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati karyawan agar mereka juga boleh merasakan kesatuan hati sebagai tubuh Kristus dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Bapa di dalam surga, walaupun pandemi COVID-19 sudah melandai, terima kasih Tuhan, karena orang-orang yang terinfeksi virus sekarang sedikit. Tetapi ya Bapa, mampukanlah kami tetap waspada agar virus itu tidak membuat hidup kami kesusahan. Maka ya Bapa, berkatilah kami agar kami boleh menjaga diri dan kesehatan kami. Dan yang lebih penting adalah kami tetap waspada agar hidup dalam pimpinan kasih Tuhan sehingga hati kami gembira. Tuhan, dampak dari pandemi menyerang berbagai macam sisinya. Maka ya Bapa, kami berdoa untuk setiap pekerja, baik para pengusaha maupun karyawan dan pekerja, agar mereka boleh bersatu hati untuk saling menghargai, sehingga tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, memberikan hal-hal yang baik dalam tugas dan tanggung jawab yang ada. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk rencana belajar tatap muka. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi para orang tua agar boleh mendampingi anak-anaknya, agar orang tua juga memperhatikan kesehatannya, sehingga ketika anak-anak mereka harus mengikuti kegiatan belajar tatap muka di sekolahnya masing-masing, Engkau juga memberikan kebaikan, kesehatan. Tuhan juga memberkati pihak-pihak sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agar mereka juga memperhatikan dari berbagai macam aspek kehidupannya Tuhan, agar proses belajar mengajar tatap muka yang direncanakan boleh berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga, itu semua kami lakukan agar kami tidak menghilangkan hak orang lain, tapi kami sungguh-sungguh bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk sesama kami. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.